Otan sama Kauma. Sekarang lagi misi pengintaian. Kauma dan Otan mau mengintai sobat yang gak ada takut-takutnya nih. Yap, siapa lagi kalau bukan Garangan. Tapi untuk mendekatinya kita harus berhati-hati karena ia sangat waspada terhadap apa yang ada di sekitarnya. Pokoknya kita jangan sampai ketahuan. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, sepertinya ia sedang mengincar mangsa yang ada di sela-sela tanah ini, teman. Tuh lihat, dia terus mengendus-endus. Siapa tahu dapat harta karun ya, Sob. Sebenarnya mangsa utamanya adalah tikus. Tapi apakah dia akan mendapatkannya? Tan, lihat tuh Tan. Garangannya dapat makanannya. Kayaknya lagi makan katak sawah. Wah iya kak, soalnya sobat Otan ini termasuk karnivora yang gak pilih-pilih makanan. Bisa dikatakan dia adalah pemburu handal karena gerakannya satset saat berburu. Meskipun makanan utamanya adalah tikus, tapi kalau ketemu hewan kecil seperti katak sawah, ya disikat juga. Ayo kita ikuti kemana perginya si Garangan tadi kak. Ada kemungkinan dia di sini mencari tempat persembunyian nih kak. Sobat Otan kan suka bersembunyi di semak-semak. Atau bisa jadi dia masih lapar dan mencari makanan di sekitar sini. Sepertinya Garangannya ke arah sana kak. Garangan, kamu gak nyasar di hutan ini kan? Aneh. Tan, kayaknya Kak Uma nemu sisik ular nih Tan. Masih lembab. Sepertinya sih masih baru nih Tan. Dari polanya sih mungkin ini ular piton nih Tan. Dan arahnya ke sana nih Tan. Gimana kalau kita cari? Ayo Tan, kita telusuri. Waduh, itu dia Garangannya kak. Sepertinya dia juga menemukan bekas jejak ular itu ganti kulit kak. Wah gawat ini kak. Sob, menjauh dari situ Sob. Wah, Garangannya berani banget Tan. Iya kak, ternyata dia nggak ada takut-takutnya. Bukannya kabur menjauh, malah tadi dia yang nyamperin ularnya. Syukurlah, Otan lega. Untung aja kamu berhasil menghindar, Sob. Oh iya dong, Tan. Saat bertarung refleksku bagus kan, Tan? Tubuhku luas saat menyerang maupun menghindar. Jadi sebelum aku kena lilitan piton itu, aku langsung satset menghindar dengan cepat. Tapi pasti Tan. Sekarang Otan paham kenapa banyak yang menjuluki kamu si kecil bernyali besar. Jadi sobat Otan ini punya tubuh yang elastis karena struktur tulang yang pendek teman. Makanya dia bisa dengan luas menghindari bahaya. Wah, ularnya kabur. Naik ke atas pohon dia Tan. Otan baru ingat, ular kan musuhnya Garangan. Mau ular kecil sampai besar, bahkan sampai yang berbisa pun, Garangan tetap tak gentar. Semangat banget melawan musuhnya. Otan ingat, dulu ada Garangan juga yang berani berhadapan dengan King Cobra. Kalau Otan yang ada di situ, mendingan kabur aja deh. Tuh, percaya kan teman? Garangan bisa lincah banget menghindar. Dan di saat yang tepat, dia berhasil menggigit belakang kepala King Cobra. Selain memiliki tubuh lentur, Garangan juga memiliki senyawa yang dapat menetralkan bisa ular dalam tubuhnya. Jadi tenang aja, bisa ular nggak akan mampu melumpuhkan Garangan. Ya sudah, ayo Kak Uma, kita lanjutin perjalanan. Biarkan saja Sobat Otan mencari tempat persembunyian yang aman. Kak Uma, tetap waspada ya.
lihat kanan kiri, takutnya ada yang berbahaya. Oke Tan, kau mah selalu hati-hati kok. Ini kan alam liar, jadi kau mah harus tetap waspada Tan. Yaudah, kau mau lanjut ya. Teman, Otan lagi ketemu sama si pemilik 30.000 duri di hutan nih. Tahu kan siapa namanya? Eits, tapi sobat Otan si pengerat ini ternyata nggak cuma ahlinya gali tanah loh. Loh, Sob, kamu di mana? Yuhu Tan, aku di sini. Loh, kamu tuh bisa berenang? Kamu kaget ya? Bisa dong Tan. Aku beruntung punya duri yang meski kuat dan tajam, tapi ternyata bisa membantuku mengapung di air. Ditambah lagi aku kan punya kaki yang terbiasa kuat menggali. Jadi ya buat mendayung di air begini nggak masyaAllah. Tapi aku jarang-jarang loh Tan berenang begini. Ya aku terpaksa berenang hanya saat menghindari bahaya dikejar pemangsa atau untuk mencari makanan ke hutan seberang. Tapi sebelum Otan bisa lihat si landak berenang bebas begini, Otan sama Kauma punya cerita panjang sebelumnya nih. Om Editor, coba putar ulang kejadian sebelumnya. Halo teman semua, kali ini Otan dan Kauma lagi mau berpetualang menjelajah hutan. Pastinya di hutan inilah ada kejutan kita bisa bertemu sama sobat Otan yang tak terduga. Hutan kan habitatnya satwa-satwa liar, mulai dari hewan besar sampai kecil sekalipun ada di sini. Kauma, stop! Kenapa Tan? Sebelum kita lanjutkan petualangan, sepertinya anjing paman itu butuh pertolongan deh. Oh iya, kayaknya anjingnya terluka Tan. Kita bantu yuk. Yuk Kak. Walah, ternyata ini yang bikin anjing ini terluka. Ada duri-duri yang menancap dekat lehernya. Sepertinya Otan tahu duri-duri ini milik siapa. Wah, kenapa nih Pak anjingnya Pak? Wah, kena duri landak ya Pak ya? Wah ini harus segera diobatin nih Pak. Kalau enggak nanti infeksi Pak. Saya coba bantu ya Pak ya. Wah, oke Pak. Saya cabut ya Pak ya. Tapi hati-hati mencabutnya ya Kak. Kalau dilihat dengan mikroskop, duri landak kan punya bentuk seperti gergaji. Jadi kalau dicabut paksa justru malah akan membuat lukanya lebih besar. Wah, dapetan. Pelan-pelan Kak, kasihan sobat Otan. Oke Tan, ini duri terakhir Tan. Berhasil Tan. Untung kecabut nih durinya. Coba lihat Kak durinya. Duri ini tuh mengandung bakteri Tan. Makanya kau mah harus segera obati nih pakai antibiotik. Kau mah ada nih antibiotik alami. Loh, Kauma emang bawa obat-obatan apa? Nah ini Tan, antibiotik alaminya kunyit. Oke, sekarang kita bantu ya. Kau mah butuh batu nih Tan. Oh ini dia. Wah, untung aja Kauma punya pengetahuan survival di alam. Jadi berguna banget kan saat kondisi darurat kayak gini. Oke, tenang ya. Bentar ya, nih kau mau bantu nih. Bentar ya. Biar kamu cepat sembuh. Ya. Tapi beruntung hanya sedikit duri yang menancap ya Kak. Bisa aja kan si landak menancapkan puluhan duri ke musuhnya. Wah Tan, syukurlah udah kecabut nih Tan. Dan kamu juga udah kasih antibiotik nih Tan untuk pertolongan pertama. Semoga sih cepat sembuh ya anjingnya Tan ya. Sudah cukup Kak, coba sobat Otan suruh jalan dulu. Pinter. Bisa jalan Tan. Semoga cepat sembuh ya Tan ya. Iya Kak, ayo kita pamit sama Bapak. Oke Pak, kalau gitu saya pamit dulu Pak ya. Ya. Cepat sembuh anjingnya Pak ya. Bapak hati-hati ya Pak ya. Ya, mari Pak. Soalnya Otan juga khawatir kalau si landak juga terluka akibat pertarungan dengan anjing-anjing penjaga ladang.
Masa nih? Pasti di sekitar sini landaknya nih. Kauma, itu sepertinya ada petani sedang mencari sesuatu deh, Kak. Coba samperin, Kak. Mas, lagi apa, Mas? Ini lagi cek perangkap. Dari tempo hari ladang kita itu diserang hama landak, jadi kita berusaha untuk mengusirnya. Oh gitu. Kita pasang perangkap dan ini saya mau ngecek dulu itu dapat atau enggak. Di mana perangkapnya, Mas? Di situ, Mas. Oke, kita ke sana yuk, Mas, yuk. 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 Iya sih. Banyak petani menganggap sobat otan sebagai hama karena dapat merusak tanaman dan menggali hasil perkebunan petani. Dapat, Mas. Wah, mana Pak? Wah iya, dapat. Wah, hati-hati Pak. Wah ini lumayan besar. Hati-hati, Mas. Siap. Hati-hati. Wah. Nanti ini biasanya durinya mengenai kita. Iya Mas, siap. Kita pelan-pelan aja. Durinya Nanti- panjang-panjang Mas. Iya. Hati-hati Mas. Nanti kita tali. Iya, Kita cari tali dulu. iya, Ditali biar enggak lepas nanti. iya. Kauma, ayo kita periksa landaknya. Semoga dia tidak terluka akibat jebakannya ya. Oh iya Pak, ini namanya apa Pak ya? Ini namanya kalau di tempat kita sebrok. Oh sebrok. Iya. Oke, jadi gini Tan, setelah landaknya masuk ke dalam sarang, kemudian Mas Aris itu masang jebakan yang namanya sebrok ini Tan. Nah keesokan paginya, landaknya terjebak di dalam sebrok ini. Gitu ya Pak ya? Iya. Syukurlah, Otan lega Kak. Jebakan yang dipasang paman petani masih tidak melukai atau mematikan. Coba Otan tanya dulu si landak deh. Kamu baik-baik aja kan Sob? Aku sih tidak terluka Tan, tapi aku takut. Aku mau keluar dari sini. Tapi kamu kok bisa masuk ke situ? Ya aku kan memang aktifnya di malam hari dan aku punya hidung yang sangat tajam. Makanya aku terpancing bau makanan ini. Pas aku masuk, tiba-tiba aku terkunci Tan. Ya udah Sob, kamu tenang dulu ya. Sekarang kita mau apa ini Pak? Kita rilis aja. Oke. Jadi sekarang kita akan rilis landaknya supaya keseimbangan alamnya tetap terjaga ya Pak ya? Nah, jadi ini nanti kita lepas biar tidak di kebun kita lagi dan tidak merusak tanaman di kebun maupun ladang kita. Oke, Jadi kita lepas di hutan nanti. siap. Kita akan lepas landaknya di hutan nih Tan. Yuk ikutin Kauma ya. Oke Pak, ayo Pak. Iya Kak, hati-hati bawa sobat otannya. Otan, tolong aku. Aku mau dibawa kemana ini Tan? Tenang Sob. Kamu gak akan diapa-apain kok. Kauma dan paman ini hanya ingin melepasmu di hutan yang jauh di sana, supaya kamu gak balik ke ladang warga lagi. Kan kasihan para petani kalau tanamannya kamu rusak terus Sob. Tenang Sob, di tengah hutan sana, Otan jamin ketersediaan makananmu melimpah. Dan kamu akan hidup bebas, lebih aman dan tentram. Tan, kayaknya Kak Uma nemu tempat sesuai nih buat ngelepas nih landak. Kita lepas ya Tan. Pastikan ada sumber air ya Kak, buat minum sobat Otan. Ada sumber air, jauh dari ladang warga, dan banyak tempat sembunyi Tan. Ayo Mas, kita lepas aja Mas. Cakep! Ini baru tempat yang pas untuk rilis landaknya Kak. Di sini akan jadi tempat tinggal barumu ya Sob. Yippee! Makasih ya Otan, aku jadi mendapatkan tempat tinggal baru. Semoga aku bisa cepat beradaptasi di sini. Iya Sob, yang terpenting tempat tinggalmu ini jauh dari manusia dan sumber makananmu terjamin di sini. Asik, misi Kauma mencari landak sampai rilis berhasil.